Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Hari ini Zheng Yushan akan mengambil alih grup Chanyu, menjadi CEO baru, dan menikah dengan Presiden grup Jin. Kombinasi yang kuat. Halo. Perusahaan kami ingin mengundang Anda untuk menjadi kepala desainer, dan mengizinkan penggunaan hak cipta desain Anda sebelumnya. Gaji setahun 1 miliar. Zheng Yushan yang pernah kau rampas. Kali ini aku akan memintamu mengembalikan 10 kali lipat. Mama, aku mau ke toilet. Aku juga. Mama, aku tidak perlu. Kalau begitu tunggu di sini ya, Mama akan segera kembali. Selamat datang kembali ke tanah air. Apakah Papa Yang menjemput kita? Papa, kau datang menjemputku. Tuan, selamat datang kembali. Kakek, Di mata orang tua ini, mau apa tampan? Ini anak siapa? Aku Shenjiaya si sulung. Anak ini, tampangnya mirip sekali denganmu waktu kecil. Apakah kau diam-diam memberiku cucu cicit? Kakek peluk. Baik-baik kakek peluk. Hahaha. ini bukan anakku. Tanda lahir orang ini sama dengan kita. Menurut teori genetika, dia mungkin papa kita. Anak baik di mana orang tuamu? Mama di sana. Wanita ini terlihat familiar. Bukan calon tunangan Zheng Yushan, pemilik grup Jin Jinyanchen. Mama. Ayo pergi. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Maaf, cara merayu seperti itu sudah ketinggalan zaman. Ayah anak ini di mana? Anak keluarga Lu beruntung sekali. Katakan kenapa kau tidak memberiku seorang cucu? Kakek aku antar pulang. Papa, Mama. Om Lufan sudah menemukan rumah dan sedang membereskannya. Mama nanti akan membawa kalian pulang, tetap di sini dengan baik ya. Mama mau kemana? Rahasia. Aduh. Mama agak aneh, jangan-jangan ada yang disembunyikan dari kita. Mau ketemu ayah ya, aku juga mau ikut. Selamat ya, Nyonya Besar sekarang tidak hanya menjabat sebagai Presiden Direktur tapi juga bertunangan dengan Jin Yanchen, orang terkaya di dunia, sungguh pemenang hidup. Ada yang lupa ya siapa sebenarnya Nyonya Besar itu? Grup Chanyu. Didirikan oleh Ibu Luoyan. Dulu ada yang sengaja meracuni dan merusak kehormatan orang lain. Sekarang malah terang-terangan merebut harta orang. Zheng Luoyan cuma sepatu bekas yang sudah dimainkan banyak pria. Beberapa tahun ini hilang, pasti kabur dengan pria. Bukan siapa-siapa Zheng Luoyan yang hilang selama 6 tahun. Kamu datang buat apa? Aku tentu saja datang untuk mengacau. Kamu datang buat Aku apa? tentu saja datang untuk mengacau. Kemarin berani mempermainkanku Zheng Luoyan, bahkan tidak muncul untuk menemani.
Grup Canyu, kalian tunggu saja kebangkrutannya. Suruh kamu kabur. Tetap saja tidur dengan pria. Kakak Ziu tahu pasti tidak akan membiarkanmu baik-baik saja. Kakak Zeu, mana mungkin tertarik padamu? Kalian pasangan brengsek ini kalian akan mati mengenaskan. Kakak sekarang, tidak hanya karya desainmu yang menjadi milikku, tunanganku juga. Bahkan grup Canyu akan kuambil alih. Cincin sebaik ini, si sampah ini tidak pantas. Semuamu adalah milikku. Ini Jin Yanchen, orang terkaya di dunia. Orang yang menemaniku semalam adalah kamu. Mr. Jin malah mengira aku yang tidur dengannya semalam. Kenapa tidak Mr. Jin? Kehormatanku, Kok rasanya tidak seperti itu, tapi cincinnya memang ada di tangannya. Susah payah kabur dari keluarga Zheng, aku harus bertahan. keluar selamat, kamu melahirkan 5 bayi. Tidak 6 bayi. Nyonya Jin istri orang terkaya. Gelar sebesar itu entah kamu bisa menanggungnya atau tidak. Wanita tak tahu malu ini berani kembali merampas. Bicara sembarangan, ibu selingkuhanmu itu yang mengajarimu begitu. Berani. Pasti itu Pak Jin datang untuk membela nona besar. Kakak, kenapa kau memperlakukan aku seperti ini, Yanchen? Kau harus membela aku. Kenapa ada anak kecil? Anak ini sekilas mirip Pak Jin. Siapa yang berani mengganggu mamaku? Jia, kenapa kau datang? Mama, aku datang untuk membasmi monster. Ternyata kakak menghilang selama beberapa tahun dan melahirkan seorang anak. Sepertinya di dalam hatinya adalah seorang wanita yang tidak setia. Menyingkir jangan membuatku marah. Kau pikir aku masih anak kecil? Super Little Flying Squad berkumpul. Masih belum tumbuh bulu. Bahkan berani meminta bantuan. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Tanda lahir anak ini. Ayah jahat ternyata bertunangan dengan wanita jahat. Aku tidak mau lagi denganmu. Yanchen, kakak sengaja merusak upacara penandatanganan kita. Lagi-lagi kau. Mereka sudah bertemu sial. Jangan-jangan mereka saling mengenali Yanchen. Kakak baru saja kembali dan langsung menamparku dan membiarkan anaknya berbuat onar. Selama ini aku yang salah. Tidak segera mencari kakak dan membuatnya menderita. Aduh, Bau teh hijau yang sangat kuat. Padahal kau yang mendorong mama. Dan malah menuduh duluan. Oh, Jadi kau datang untuk membuat keributan. hari yang baik ini aku tentu datang untuk memberi hadiah. setelah aku menjadi nyonya muda keluarga Jin, harta keluarga Jin akan menjadi milik kita berdua. Yanchen ini tidak benar, percayalah padaku. 6 tahun yang lalu berselingkuh dengan mantan kakak ipar dan berharap menguasai harta keluarga Jin. Siapa sebenarnya wanita yang tidak tahu malu? Siapa sebenarnya wanita yang tidak tahu malu? Yai, mama berhasil membunuh. Seng Yushan ini terlalu berani. Bahkan berani memberikan topi hijau pada Pak Jin. Wanita ini berani merusak reputasiku di depan umum. Semua ini karena kau hanya ingin kembali merebut Yanchen. Dia hanya milikku. Merebutku. Jurus titik bunga matahari, lihat kamu masih nakal. Apa yang kamu lakukan padaku? Adikku yang baik, pertunjukan baru saja dimulai. Pernikahan dibatalkan. Yanchen, kamu benar-benar percaya padaku? Ini tidak benar. Pernikahan sudah dibatalkan. Posisi CEO ini. Non mungkin juga tidak bisa duduk dengan tenang. Tunangan Jin masih di dalam. Kamu di luar bersamaku tidak pantas. Siapa ayah Dabao?
Lufan. Tidak mungkin jika anak ini adalah anak Lufan. Maka kamu sekarang sudah menjadi Nyonya Lu. Ayah anak itu sebenarnya sudah meninggal. Bantu aku melakukan tes DNA. Yan Chen tiba-tiba membatalkan pertunangan. Tidak menjelaskan membuatku sangat cemas. Tuan jangan khawatir dulu sebentar lagi sampai. Tuan ada anak kecil di depan, cepat turun dan lihat. Cepat bawa anak itu ke rumah sakit cepat. Ayo Mama sekarang membawa kalian pulang. Di mana Erbao, kalian tunggu di mobil. Jangan bergerak lagi, aku sekarang pergi mencari. Lufan, 4 anak ini kuberikan padamu, aku pergi mencari Erbao. Dia hilang, terima kasih Erbao. Ah kamu. Kamu berkali-kali muncul di hadapanku. Apa sebenarnya tujuanmu? Kamu gila ya, kamu terlalu percaya diri. 6 tahun yang lalu kamu muncul. Rumah sakit. Anak tidak apa-apa, hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Tuan, apakah kamu merasa anak ini mirip dengan Tuan muda waktu kecil? Kamu juga merasa mirip ya? Ini seperti dicetak dari cetakan yang sama. Bukan anak haram Tuan muda yang terbuang. Sangat mirip. Anak. Kamu tidak apa-apa. Lihat tanda lahir ini. Sama persis dengan Tuan muda. Anak aku adalah kakek buyutmu. Kalian para penculik ini sangat hebat. Asal mengambil foto dan bilang keluarga. Menganggapku bodoh. Tuan muda kamu jarang. Hei Dabao. Siapa keluarga Zheng Hehe ini tagihan? Zheng Hehe. Bukankah Dabao seharusnya dipanggil Zheng Jiajia? Dabao baru saja dibawa pergi, bagaimana mungkin dia muncul di sini? Jangan-jangan mereka kembar. Aku punya 2 anak laki-laki, hehe. Katakan padaku, apakah kamu punya kakak kembar yang mirip denganmu? Aku memang mirip dengan Dabao, tapi kami bukan kembar, bukan. Kami berenam. Hasil tes DNA sudah keluar. Jangan-jangan kamu adalah... Ayahku. Ah, Nak, kamu membuat ibu sangat khawatir. Tidak apa-apa ibu, aku baik-baik saja. Maaf sekali Nona. Jika kamu membutuhkan kompensasi, keluarga Jin akan memenuhi semua kebutuhanmu. Untungnya anaknya baik-baik saja, kompensasi tidak perlu. Aku akan membawa anakku pulang dulu. tunggu. Kamu mau membawa anakku kemana? Anakmu yang mana? Hehe. Darah keluarga Jin tidak boleh terbuang sia-sia. Jin Yang Chen, omonganmu tidak ada buktinya, kamu punya bukti apa? Apakah kamu sudah tes DNA? Hasil tes DNA ada di tanganku. Jin Yang Chen, omonganmu tidak ada buktinya, apakah kamu dan anak sudah tes DNA? Kamu punya bukti apa? Laporan tes DNA akan segera sampai. Gila kamu. Kalau begitu tunggu buktinya keluar dulu, kita pergi. Erbao, ini salah ibu. Ibu lalai. Erbao, ini salahku. Erbao tidak akan membuat ibu khawatir lagi. Erbao, ibu tahu kamu sangat ingin punya ayah. Tapi ayah tidak bisa sembarangan dipanggil. Tapi dia memang ayahku. Aku bilang Yan Chen, kenapa kamu diam saja? Tidak pergi melihatnya. Membawa anak kemana? Kamu pergi melihatnya, Jin laporan. Aku bilang anak ini memang punya hubungan dengan kita. Jia memang anakku. Malam 6 tahun yang lalu adalah Zheng Luoyan.
Semua anak kita. Hahaha kembar. Jadi tadi di tempat tidur rumah sakit. Zeng Hehe kenapa dia bilang bukan kembar? Bagus. Diam-diam bawa pergi dua anakku. Dan ajari anak-anak berbohong. Zeng Luoyan kamu memang hebat. Oh. Terima kasih banyak. Kita kan teman tapi kali ini kamu kembali. Untuk merebut kembali grup Chanyu. Benar. Nona Eheng. Bagaimana sudah dipikirkan? Perusahaan ayah. Sudah dipikirkan kamu baru kembali. Langsung membuat mereka semua marah. Kamu kerja di sana takut mereka akan mengganggumu. Grup Jin adalah perusahaan desain nomor 1 di negeri ini. Berada di belakang grup Jin bukan berarti berjuang sendirian. Apalagi bisa mengganggu Zheng Yushan, kenapa tidak? Mama, aku pulang. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi milik kita. Mama mau pergi kerja, anak-anak yang lain sudah dijemput Paman Dufan. TK Erbao harus baik-baik di rumah. Tahu? Aku pasti salah lihat. Kedatangan Jin Zong. Ada apa? Tentu saja untuk mengambil kembali anakku. Ada tes DNA? Anakmu ternyata sama seperti Zheng Yushan. Tidak punya anak sendiri malah mau merebut milikku. Laporannya mana? Jinzong bukannya laporan ITU diambil olehmu sendiri? HMPH. Main-main saja kamu terus. Tidak ada waktu untuk berdebat denganmu di sini. Katakan berapa uang yang kamu mau? Jin Zong, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Kalau bukan uang lalu apa? Dengan cinta. Ayah. Pertandingan esports Jinzong dan grup Huahai akan segera dimulai. Mau lihat? Ayo ayah aja kamu bermain. Halo Jinzong. Kenapa cuma kalian berempat, di mana si bungsu? Si bungsu kecelakaan, tangannya terluka. Ah, Pertandingan akan segera dimulai, gimana nih? Jin, maksud Anda? Ayah, biarkan aku yang main, aku sniper terkuat di server nasional. Sebenarnya aku juga nggak terlalu berharap. Ya sudah, yang penting si bocah senang. Takutnya kalau dia kalah nanti nangis-nangis dan ngambek. Apa aku salah ngomong? Jin biasanya bisa diandalkan. Tapi malah membiarkan si bocah ini bertingkah. Udah deh, jangan banyak omong. Jin, menurut Anda si bocah ini bisa nggak? Sekarang pertandingan resmi dimulai. Mantap, belum sampai 20 detik. Sudah dapat first kill di mid lane. Grup Jin ini datang dengan penuh semangat. Luar biasa, ini cuma anak 5 tahun. Anak ini skillnya oke juga. Fokus, hati-hati di belakang. Lanjut. Skor 12-5 menang telak. Grup Jin meraih kemenangan akhir. Kita menang, si bocah ini benar-benar hebat. Maaf sebelumnya, aku nggak tahu kalau si bocah ini jago banget. Ajarin aku dong si bocah ini, keren banget, aku mau nikah sama dia. sudah kubilang anakku yang terbaik. Pembatalan tunangan gimana? Asalkan hamil dengan keturunan keluarga Jin. Aku nggak percaya nggak bisa masuk keluarga Jin. Yan Chen, kali ini kamu pasti akan jadi milikku. Ayah, tadi aku keren gak? Keren banget, anakku memang keren abis. Dabao Sanbao, kalian lihat pertandingan esports tadi nggak? Aku dapat MVP lagi. Sanbao. Perutku sakit, aku mau ke toilet dulu.
Kamu ngapain di sini? Jin, saya datang untuk membicarakan pekerjaan. Asal jangan pakai alasan kerja buat mikirin hal lain. Dia bos, aku harus tahan. Jin, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya desainer senior. Hehe, kenapa kamu di sini? Jin, kenapa kamu? Jangan macam-macam ya. Minggir, kamu bangun. Kok dia? Bajingan. Cuekin aja, ayo pergi cepat. Zheng Luoyan dan si imut ini kenapa ada di sini? Yan Chen? Keluar. Yan Chen, video-video itu palsu. Aku bisa membantumu. Pergi, aku tidak akan mengulanginya. Kalau tidak, aku akan memotong dana keluarga Zheng. Pergi. Aku bilang ngapain repot-repot, kan sudah pernah tidur dengan wanita itu. 6 tahun lalu bukan dia hanya Zheng Luoyan. Dia muncul berkali-kali di hadapanku. Apakah ingin memerasku dengan anak atau ada maksud lain? Kamu periksa sekarang anaknya sekolah di mana. Aku akan menjemput mereka sendiri, seharusnya aku punya lebih dari 2 anak. Masih ada San Bao. Sen Peo. Presiden, kamu hebat sekali. 1 tembakan banyak anak. Hehe, ayo pergi. Mama minta maaf. Aku hanya ingin bersama ayah. Anak-anak lain punya ayah. Hehe, sejak kecil tidak punya ayah. Selama ini aku yang salah padanya. Mama janji pasti akan mencari ayah yang lebih baik untuk kalian. Saatnya menyelidiki kejadian 6 tahun lalu. Halo Nona Zheng, tolong datang ke sekolah. Zheng Wanwan ada masalah. Apa aku segera datang? Zheng Luoyan. Lari cepat sekali. Sopir, cepat, ada orang gila di belakang mau menculik anak. Zheng Luoyan, jangan lari, kembalikan San Bao padaku. Bagaimana? Aku tiba-tiba lupa anaknya di kelas berapa. Lupa biasanya kamu bagaimana menjemput anak? Biasanya kadang Lufan yang antar jemput. Ayo kita pergi dulu, mungkin Lufan sudah menjemput anaknya, ayo pergi. Lufan. Anakku memanggil orang lain ayah, jangan mimpi. Bukan. Lin Feng beli TK ini untukku, sumbangkan 2 gedung lagi. Aku cari sendiri. Tidak bisa, 3 anak lainnya harus aku temukan dulu dan bawa pergi. Wah, si Hao hebat sekali. Lagi dapat peringkat pertama ujian. Kakak keempat juga dapat hadiah beruang dari guru. Guru matematika si Hao memanggilmu untuk ambil hadiah. Beruangnya berikan padaku, kenapa? Ini adikku yang dapat peringkat pertama baru dapat. Peringkat pertama lagi kenapa? Kamu si manis tanpa ayah. Si manis ini memukul orang. Yao Yao. Apa yang terjadi? Ada apa ya Oyao, cepat bangun. Siapa yang memukul anak saya, kamu atau kamu? Apa yang terjadi? Beberapa anak manis tanpa ayah ini memukul saya. Mama, kamu harus membalas dendam untuk saya, Bu. Sang Yao Yao yang mendorong kami duluan dan mengatakan kami anak manis tanpa ayah. Anak-anak bicara tanpa berpikir, apalagi kamu memukul orang. Memang kamu yang salah. Benarkah? Seorang resepsionis miskin, beberapa orang ini. Mungkin anak haram yang tidak pantas. Sekarang dibuang anak-anakmu ini. Tidak punya ayah, tidak punya pendidikan, memukul teman. Segera minta maaf, sekolah kami tidak bisa menampung orang yang tidak bermoral. Anak-anak kalian memukul orang. Mama Sang Yao Yao ingin merebut boneka beruang si Bao dan memaki kami, baru saya mendorongnya. Masih kecil sudah punya kecenderungan kekerasan. Besar nanti pasti jadi bencana, kamu tenang saja. Beberapa orang ini pahak sekolah pasti akan Guru menghukum. Zhang Yao Yao yang merebut barang duluan.
Kamu tidak bisa membedakan benar salah. Zhang Yaoyao keluarganya kaya dan ayahnya masih manajer di grup Jin, dia mengambil boneka beruang. Bagaimana bisa disebut merebut? Saya mau beruang, saya mau beruang. Kamu mau beruang, saya lihat kamu memang beruang kamu juga. Hei, kamu berani bicara seperti itu pada saya? Lihat suami saya bagaimana menghajar kalian. Wah Tuan Zhang, anak kamu difitnah. Saya baru mau menghukum mereka. Orang miskin seperti kalian berani mengganggu anak saya. Kami tidak salah, dia yang merebut barang. Bu, kualitas sekolahmu semakin rendah. Siapa saja bisa masuk. Kamu resepsionis baru di perusahaan ya. Percaya tidak, saya satu telepon bisa membuat kamu kehilangan pekerjaan. Ya benar yang kamu katakan, grup Jin baru menyumbang 2 gedung ke sekolah bukan? Karena melihat wajahmu baru menyumbang gedung. Wah ya, saya memang hebat. Wah, suami kamu akan naik jabatan. Terkadang terlalu banyak berhayal juga penyakit. Jin Zong tidak punya anak menyumbang 2 gedung. Bukan karena peduli pada saya lalu, karena apa lagi? Tentu saja karena bos dari grup Jin. Jinyan Chen adalah ayah kami. Kamu bohong. Apa sih orang miskin? Berani-beraninya mengaku kenal Jin Zong. Seorang resepsionis keluar menggoda. Sampai berani mengincar Jin Zong. Benar, sekolah kami menganut sistem elit. Bukan untuk orang-orang seperti kalian yang ingin mencari koneksi. Diklaim sebagai yang terbaik di kota. Guru TK Waze hanya mengajari anak-anak bagaimana cara melihat orang dan memilih makanan sistem elit yang kalian anut ini. Kami tidak pantas juga tidak cocok untuk anak-anak saya. Anak-anak, ayo kita pergi. Pergi, aku belum mengizinkan kalian pergi hari ini, anak-anak kecil ini. Harus berlutut dan minta maaf di depan anak saya. Anda sekarang adalah pemegang saham terbesar di sekolah ini. Zheng Jiajia dan Zheng Hehe di kelas mana mereka? Kepala sekolah, ada masalah besar ayah. Kamu memanggilku ayah. Ayah ikut aku, mama dan kakak dalam bahaya. Tunggu aku. Jauh-jauh aku jijik. Ayahku punya koneksi, kamu selesai. HM tidak punya kemampuan iri pada si Bao. Mengambil hadiah masih berani membuli teman. Jangan bicara lagi. Kasih muka tidak mau. Mama dibully, mama jangan takut. Ayah datang untuk membela kita. Mr. Zhang, Anda baik-baik saja, Mr. Zhang. Saya akan menarik investasi. Saya akan meminta persetujuan Jin Zong menarik kembali sumbangan 2 gedung. Mr. Zhang, jangan marah. Sekarang saya akan memecat mereka semua. Tunggu, apa hakmu memecat anak-anak saya? Dan kamu siapa kamu ini? Berani-beraninya terhadap grup Jin mengomentari sumbangan. Saya adalah eksekutif grup Jin. Jin Zong menyumbang 2 gedung untuk saya bilang tarik ya tarik. Kamu tidak kenal saya. Bodoh, sudah bilang. Ayah saya adalah CEO grup Jin. Saya tidak pernah dengar Jin Zong punya anak. Kamu marga Zhang Junhong ya? Wah, tahu juga nama suami saya. Kayaknya persiapan datanya cukup lengkap. Lin Feng pecat Zhang Junhong dalam 1 menit. Selain itu, dia menggunakan nama grup Jin untuk menipu di luar sana. Dan menuntut ganti rugi 2 miliar untuk kerugian reputasi. Beraktingnya sangat meyakinkan. Kamu punya bakat akting, kenapa tidak jadi aktor saja? Sudah cukup membuat keributan, sekarang keluar. Guru seperti kamu di TK Waze benar-benar memalukan. Tidak mau pergi ya? Baiklah, saya akan panggil orang untuk menghadapi kalian. Katanya 1 menit akan memecat saya, kenapa sampai sekarang? Saya belum menerima telepon. Telepon dari grup pasti kabar kenaikan jabatan. Halo. Apa? Jin Tuan, saya tidak tahu itu Anda. Saya tidak sengaja menghina Anda. Suami kamu ngapain? Dia cuma penipu. Ibu. Dia adalah Jin Tuan dari grup Jin. Kali ini kami menabrak besi. Grup Jin tidak hanya akan memecat saya, tapi juga menuntut saya membayar 2 miliar untuk kerugian reputasi. Apa 2 miliar? Bagaimana kami bisa membayarnya? Kepala sekolah dia yang berpura-pura menjadi. Jin Tuan ini kenapa? Inikah sistem elit yang dipromosikan oleh TK ini? Sebaiknya tutup saja. Agar tidak merusak anak-anak dan mempengaruhi perkembangan generasi berikutnya. Jin Tuan, maafkan kami. Kamu mengganggu anak saya di wilayah saya. Masih berharap saya memaafkan kalian. Tidak Jin Tuan, kabarnya Anda belum menikah. Bagaimana mungkin punya banyak anak? Mereka pasti bukan anak Anda, jangan tertipu oleh mereka. Anak saya sendiri saya yang kenal. Perlu kalian ikut campur?
Yang master adalah putra kandung Jin Tuan. Ada tes DNA sebagai bukti. Jin Tuan, apakah Anda keliru? Tes DNA asli mendukung hubungan ayah dan anak Hehe dan Jia adalah anak saya. Grup Jin sangat besar jika bersaing merebut anak dengan mereka. Saya pasti tidak akan menang. Dabao Erbao sudah terbongkar. Sekarang saya harus melindungi 3 anak lainnya. Jadi dia adalah San Bao. Ayah saya adalah Wu. Dia bukan anakmu, lihatlah. Dia tidak ada tanda lahir di belakang telinganya. Jangan setiap melihat anak langsung menganggap itu anakmu. Lalu bagaimana dengan 2 anakku yang kau bawa diam-diam? Aku tidak tahu itu anakmu. Ayo naik mobil. Mau kemana? Pulang. Ah, tidak mungkin. Aha, hehe, Sio Jin. Anda seorang pria, datang ke rumahku tidak terlalu nyaman. Apa yang tidak nyaman? Apakah aku akan melakukan sesuatu padamu? Bukan. Atau mungkin di rumahmu ada rahasia yang tidak boleh diketahui, seperti pria liar. Ayah ibu sedang membicarakan apa? Apa maksudnya kartu ini ada 2 miliar? Darah daging keluarga Jin Sio Jin, aku tidak kekurangan uang. 6 tahun ini aku membesarkan mereka, bukan berarti kau bisa langsung mengambilnya. Aku bilang tidak mungkin. Ayo kita pulang. Maksudku darah daging keluarga Jin. Aku tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Apa yang kau lakukan? Jangan seperti ini di depan umum. Lakukan tes DNA lagi. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk menunggu. Aku harus mencari cara untuk membawa anak-anak pergi. Sio Jin, apakah Anda benar-benar yakin gadis itu adalah anak Anda? Ini naluri seorang ayah. Sio Jin, bagaimana kalau Anda mengambil anak-anak itu kembali? Ambil apa? Kau perampok yang mengambil kembali. Seorang ibu tunggal membesarkan anak-anak. Tentu banyak menderita sekarang mengambil anak-anak. Dia juga akan sedih, tapi aku tidak bisa membiarkannya. Membawa anak-anak menjauh dariku. Aku sudah memutuskan. Aku akan mencairkan hatinya dengan kasih sayang seorang ayah. Apa yang kau katakan? Keluar di tengah proyek malah harus membayar kerugian proyek. Jinyan Chen, kapitalis jahatmu. Mana 2 cucu kesayanganku? Kakek, kenapa Anda datang? Duduklah. Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu. Kapan kau bisa membawa anak-anak pulang? Kakek, ini perlu dibicarakan lebih lanjut. Mungkin aku punya 3 anak. API. 3 anak dan 1 lagi. Sepertinya seorang gadis. Gadis bagus, cepat bawa cicitku pulang. Kalau dia tidak mau, kita akan menggunakan hukum. Kakek, jangan lakukan ini, dia sendirian membesarkan anak. Dengan penuh kasih sayang dan sejak kecil. Aku bersama kakek, aku paling tahu betapa menyakitkannya. Tumbuh tanpa ayah atau ibu. Jadi aku juga berharap anak-anak bisa memiliki keluarga yang utuh. Tumbuh sehat dan bahagia. Benar-benar salah hitung. Mama, selamat pagi. Selamat pagi, sayang. Mama sayang bekerja keras tapi jaga kesehatan juga. 1 cangkir teh melati dan mawar membantu Mama menghilangkan kelelahan. Mama berdasarkan kondisi jalan hari ini, sarankan lewat jalan lingkar barat berangkat 25 menit lagi. Bisa menghindari 5 lampu merah tiba tepat waktu. Aku memilih sepatu hak tinggi untuk Mama. Bahan kulit lembut. Sesuai dengan estetika kaki manusia berjalan lama. Tidak lelah berdasarkan perhitungan gaji tahunan. Gaji harian Mama adalah 219.200 yuan dan saham hari ini sudah naik 2 kali lipat. Bisa menambah modal. Putri cantik ini baju yang aku pilih dengan hati-hati untuk Mama. Semoga Mama bekerja dengan senang. Mama sayang kalian. Mama, kami pergi sekolah. Hati-hati di jalan. Baik. Sayang, Paman Lufan akan pergi. Mengantar dokumen untuk Mama, kalian harus patuh pada guru. Kami akan patuh. Baik sayang, sampai jumpa. Baik Paman Lufan, hebat Ayah dan Mama. Hari ini akan bertemu lagi. Aku juga ingin bertemu ayah. Anak nakal tidak membiarkan aku bertemu cicit.
Aku ingin melihat apa trik yang kamu lakukan. Anak siapa ini? Kakek buyut. Cicitku yang manis tuan. Ternyata ini si kecil pantas larinya cepat. Mata yang tajam mau makan apa? Kakek buyut aku bawa kamu ambil. Cucu aku bersama anakmu. Cepat datang. Bawa dia ke kafe makan es krim kakek. Kamu benar-benar hebat. Tentu saja aku hebat, kamu yang menghalangi aku. Tidak membiarkan aku bertemu Erbao kali ini. Aku yang menemukannya sendiri. Kakek ini adalah Dabao-Dabao lebih aktif. Anak nakal aku masih bisa salah mengenali. Cucuku sendiri dia adalah Erbao. Aku ayahnya anak ini, aku mana bisa tidak tahu ini jelas Dabao. Aku masih ayahnya, ayahmu dia adalah Erbao. Pokoknya menurutku dia Dabao. Kakek buyung ayah aku adalah Sanbao mamiku. API. Kalian salah mengenali aku juga wajar, sebab aku dan kedua kakakku mirip sekali. Ya ampun. Jadi ini kembar 4 Sanbao ayahmu, tanya kamu. Mamimu sebenarnya melahirkan berapa anak? Tentu saja. Sanbao. Ayah Lufan. Kenapa kamu di sini, Mama tahu tidak? Anakku malah memanggil orang lain ayah. Lain kali jangan ikut orang asing lagi, Mama akan khawatir. Sanbao tahu aku pasti tidak akan membiarkan. Lu Xiao. Jin Song. Lu Xiao, perkenalkan diri, aku adalah ayah kandungnya Sanbao. Kamu sudah punya ayah kandung, mulai sekarang jangan lagi memanggil orang lain ayah. Sanbao, jangan dengarkan dia, kamu mau panggil apa? Ya panggil saja. Lu Xiao, sudah keterlaluan aku ini. Ayah kandungnya anak ini. Ada apa sih selama 5 tahun ini? Aku yang selalu menemani mereka, ibu dan anak. Saat mereka susah, kamu si ayah kandung ada di mana? Data keluarga Sheng sudah didapat, aku tunggu di kafe. Siapapun ayah kandungnya anak ini, aku akan tetap mengejar Luoyan. Sanbao, kalian kenapa? Luoyan. Nyonya, maaf, minta maaf. Mama, aku salah. Kamu salah di mana? Aku tidak boleh lari-lari. Aku antar Sanbao pulang dulu. Aku yang antar kalian. Data yang kamu minta belum aku berikan. Kalau memang suka sama si cewek itu, ya kejar saja. Kalau Istri diambil orang, mana kamu mau nangis? Sudah ada rencana. Ini belum cukup untuk menggoyahkan posisi Zheng Yushan. Keluarga Zheng ingin memanfaatkan nama desainer untuk naik ke level yang lebih tinggi biar mereka merasakan rasa balas dendam. Lufan, terima kasih selama ini. Tapi mulai besok aku akan antar jemput anak sendiri. Sisanya kamu tidak perlu ikut campur. Luoyan, maksudmu apa? Di dalam tadi aku dengar semua yang kamu katakan. Aku tidak ingin kamu terus membuang waktu padaku. Aku juga tidak ingin menghambatmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi Luoyan sudah 5 tahun. Tidak bisakah kamu melihatku? Orang yang tidak tahu terima kasih. Maaf, aku sudah bergabung dengan grup Jin. Naskah ini terlalu indah. Maaf, salah kirim. Bisa kita bicara soal transaksi? Tentu. Tapi yang aku mau adalah saham grup Chanyew. Saham lagi? Nafsumu terlalu besar. 5 juta aku beli habis. Tidak mungkin, sepengetahuanku grup Chanyew sekarang sedang menurun. Dengan naskah seperti ini, mungkin bisa berkembang pesat. Aku ambil sedikit dividen, tidak berlebihan kan? Setuju.
Selama bisa memegang erat Yan Chen, sedikit saham ini tidak apa-apa. Ibu, sebentar lagi grup Chanyu akan kembali ke tangan kita. Kakak keempat sudah pulang sekolah, kita harus pulang. Aku hampir selesai menyelesaikannya. Kalian pergi dulu. Baiklah. Selamat siang Tuan Muda, selamat siang Nona. Kakek buyut. Anak-anak kecilku. Kakek buyut akan membawa kalian pulang. Naik mobil, naik mobil. Pelan-pelan, pelan-pelan. Si Bao, Mama, kakak dan adik mana? mereka bukannya pergi menunggu Mama ya? Ada apa waktu aku masuk aku nggak lihat mereka? Bu Guru, apakah kamu melihat 4 anak kami yang lain? Kayaknya dia dibawa oleh ayah kandungnya. Apa? Halo. Jin Yan Chen, dasar bajingan, kamu berani-beraninya mencuri anakku saat aku lengah. Maling anak kamu nggak tahu malu. Wanita ini benar-benar nggak jelas. Kalau kamu nggak bisa ngurus anak ya serahkan saja ke keluarga Jin. Ada yang ngurusin buatmu. Ayo sayang, kita ketemu ayah yuk. Ayo sayang, kita ketemu ayah yuk. Ayah, Kakek, kenapa kamu bawa mereka ke sini? Kakek rindu sama Cicit. Kenapa kamu nggak senang? Memang salahku ya. Nggak bisa, harus buru-buru rebut grup Ken Yu, kalau nggak berantem sama keluarga Jin buat rebut anak. Aku nggak ada peluang menang. Si 4. Mama cuma punya kamu sama si 6 sekarang. Kalian jangan sampai ketahuan sama Jin Yan Chen lagi ya. Mama tenang, kami akan selalu menemani Mama, cuma Mama. Kenapa nggak coba akur sama ayah aja? Biarnya kita semua punya ayah dan mama anak yang lengkap. Kayak keluarga Jin, keluarga kaya raya itu. Pasti banyak aturan, kasihan anak-anakku. Nggak tahu mereka kena apa. Pasti nggak bisa bebas main kayak di rumah. Main-mainan sesuka hati, pasti dipaksa belajar. Itu model anatomi tubuh manusia. Komputer baru, bahkan sistem hacker dirakit ulang. double nunchaku favoritku. Banyak boneka lucu. Bagaimana, suka sama mainannya? Suka. Ayah sudah pesan 1 mobil kalau kalian suka. Besok ganti yang lain-lain lagi. Pasti ada peraturan makanan favorit. Nggak boleh ambil lebih dari 3 kali. Mau makan apa aja boleh, tapi ada juga. Hari ini koki terbaik di Kyoto. Khusus melayani kalian. Bagus, pada lahap semua. Makan, banyakin makan ya. Nggak bisa, aku harus cari tahu situasinya. Dia benar-benar mematikan teleponku. Selesai. Dia pasti sedang menyiksa anak-anak. Selesai. Dia pasti sedang menyiksa anak-anak. Aku harus segera. Anak-anak, makanlah. Ayah yang terbaik. Anak-anak ini, setelah ada ayah lupa sama ibu. Ternyata anak-anak memang butuh kasih sayang ayah. Tapi Jin Yan Chen, apa maksudnya ini? Ingin membangun hubungan dengan anak-anak untuk memperebutkan hak asuh. Maaf ya Nona. Kakek sangat menyukai cucu-cucunya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menjemput mereka. Ternyata aku salah paham padanya. Anak-anak ada di sini bersamaku. Dia sekarang sendirian, bagaimana kalau kamu pindah ke keluarga Jin? Bagaimana kalau kamu pindah ke keluarga Jin? Tidak ada maksud apa-apa, jangan salah paham. Besok pagi aku akan mengantar anak-anak ke sekolah. Yan Chen, Ayah, Ayo, ayah akan mengantar kalian ke sekolah. ini bukan milik Zheng Luoyan. Kenapa mereka ada di keluarga Jin? Hati-hati. Mungkinkah Yan Chen sudah tahu
kejadian 6 tahun lalu dan mengakui mereka. Lihat tanganmu. Yan Chen benar-benar mengakui anak-anak yang lucu ini. Tidak, aku tidak akan mengizinkan. Zheng Luoyan masih ingin mendapatkan surat wasiat ibumu. Bawa anak-anakmu yang lucu itu kembali. Bagaimana ini Bu Yan Chen benar-benar mengakui mereka. Si perempuan itu dan anak-anak yang lucu tidak boleh lagi muncul di depan Jin Yan Chen. Memalukan berani-beraninya membawa anak yang lucu ini kembali. Kamu ngomong apa? Bukan kamu yang menyuruhku kembali. Kurang ajar. Aku datang bukan untuk bertengkar surat wasiat ibuku. Jika ingin surat wasiat, bawa anak-anakmu yang lucu itu pergi dari Kyoto. Jika kamu berani menghina anak-anakku lagi, aku tidak akan segan-segan. Kalau kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku. Ayo tangkap kedua orang hina ini. Tangkap mereka. Ibu 45 derajat di belakang kiri. Wah, ibu keren sekali. Bagaimana mungkin kamu? Jangan-jangan mendekat. 6 tahun yang lalu aku sudah sangat dirugikan. Mana mungkin aku kembali ke sarang serigala tanpa persiapan. Lepaskan, kalau tidak surat wasiat ini akan kurobek sekarang juga. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Tanganmu atau sumpitku. Aku orangnya Jin Yan Chen, berani-beraninya kau menyentuhku. Dia tidak akan Kamu membiarkanmu begitu bohong, saja. Jin Yan Chen adalah milikku. Dia pasti tidak akan membantumu. Sudah diputuskan tunangan masih sombong juga. Aku datang hari ini hanya untuk mengambil surat wasiat ibuku. Kalau mau ambil, pergilah dari Yan Chen. Cepat pergi ke keluarga Zheng. Baik. Boleh, tapi surat wasiat ibuku segera kembalikan padaku. Asalkan kamu baik-baik saja. Bawa beberapa anak kecil ini pergi. Surat wasiatnya pasti akan dikembalikan padamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika menggunakan cara lain untuk membuat kalian menghilang. Apa caranya? Bos Jin. Yan Chen, kenapa kamu datang? Ayah, Berapa banyak lagi anak yang aku punya? Ini si Bao. Jangan sembarangan memanggil ayah Yan Chen. Apakah beberapa anak kecil Zheng Luoyan memiliki ayah yang sama? Tidak tahu, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Apakah atau tidak aku yang akan memutuskan? Tapi yang sebenarnya menipu keluarga Jin adalah kamu. Aku tidak 6 tahun yang lalu. Aku yang bersamamu. Nona Zheng ini bos Jin dan si kecil. Sudah melakukan tes DNA sudah pasti. Mengaku-ngaku identitas ingin mengusir keturunan keluarga Jin. Utang ini akan kuhitung satu persatu. Dengan kalian. Mana surat wasiatnya? Tidak tahu. Berikan padaku. Yan Chen? Yushan, ayah ibu. Sekarang habis. Kita tidak punya apa-apa lagi. Jangan khawatir, kita masih punya grup Chanyu. Benar-benar Yushan. Desainmu selalu bagus. Mengapa khawatir tidak ada kesempatan untuk membalikan keadaan beberapa tahun lalu? Sekarang naskah para penulis bayaran ini tidak bagus. Jangan sampai ada yang tahu. Sekarang masih terhubung. Ya. Desainer dan ada ikatan emosional selama bertahun-tahun. Kakek Jin pasti akan berada di pihakku. Pasti. Nona Zheng kali ini tidak perlu laporan tes DNA kan? Kamu sudah melihatnya, hehe. 5 semuanya adalah anakmu. Aneh kali ini dia tidak menuduhku. Membawa pergi anaknya. Belum pergi. Mau kemana? Sungguh tidak masuk akal. Anak-anak keluarga Jin ini. Mereka juga akan diusir dari Kyoto beberapa hari lagi. Adalah ulang tahun ke-80 saya akan mengumumkan identitas anak-anak ini. Apa tidak, saya tidak setuju. Berbicara panjang lebar tetap saja ingin mengambil mereka. Saya tidak akan mengizinkan. Luoyan, saya sudah menantikan ini selama bertahun-tahun. Akhirnya ada.
Cucu yang bisa membuat saya bahagia. Saya sudah tua, satu-satunya keinginan adalah agar anak-anak bisa mengakui nenek moyang mereka. Biarkan saya. Apa yang kamu lakukan, saya beritahu kamu. Jangan berpikir untuk menggunakan cara ini. Apa ini? Anak-anak adalah hasil kerja kerasmu. Saya tidak akan mengambil mereka, tapi saya tetap ayah mereka. Asalkan setiap minggu mereka datang ke rumah tua keluarga Jin menemani kakek. Saya tidak punya permintaan lain. Benar atau tidak? Tapi jika kamu membuat kakek tidak senang, dia akan mengajukan gugatan hukum, kamu tidak punya peluang menang. Yang saya inginkan bukan hanya anak-anak. Tenang, saya akan melindungimu dan anak-anak. Kakek Jin, akhirnya Anda menerima telepon saya. Yan Chen salah paham padaku. Video itu semua dibuat oleh kakak saya Zheng Luoyan. Bisakah Anda membantu saya, Bu? Kakek Jin mengundang saya untuk menghadiri ulang tahun ke-80-nya. Masih mengatakan ada pengumuman penting. Kabar baik. Keluarga Jin pasti sudah mengakui kamu sebagai menantu yang baik. Sekalian bawa sepupu dari keluarga bibimu. Biarkan kakek Jin lihat keluarga kita. Dan kita sangat luar biasa. Bukan kecil mungil seperti anak kecil Zheng Luoyan. Tidak bisa dibandingkan. Aduh kakak. Sekarang kamu sudah jatuh sampai pakai pakaian compang-camping begini. Apakah kamu butuh aku memberi sedekah 2 potong pakaian untukmu? Dasar gila. Beberapa anak kecilmu tidak ikut datang. Mungkin karena takut tidak diakui oleh keluarga Jin. Dibilang anak haram. Mulut kamu kemasukan pelumas ya, kalau nggak bisa bicara dengan baik, lebih baik diam. Gagal menggoda Yan Chen. Berani-beraninya diam-diam datang ke rumah keluarga Jin. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 kakek Jin, aku tidak ingin berdebat denganmu di sini. Kamu takutkan karena apa yang aku katakan benar. Saat ini aku sudah mendapatkan bantuan orang hebat. Grup Chanyu akan segera jatuh ke tanganku. Lihat saja nanti. Oh, ini memang sulit dinilai. Bedakan antara satu bidang dengan yang lain, aku doakan semoga kamu sukses. Kakek Jin sudah menganggapku sebagai cucu perempuannya. Pesta hari ini akan mengumumkan identitasku di depan umum. Menurutku kamu cocok jadi penulis naskah. Di tempat kecil begini terlalu sempit untuk menyalurkan bakatmu. Imajinasimu yang begitu luas. Dasar tidak tahu diri Yushan. Menurutku dia iri padamu karena kamu akan segera melesat tinggi. Benar juga ada beberapa orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu ukuran mereka sendiri, sadarlah apa yang disebut perbedaan langit dan bumi. Haha. Terima kasih kalian telah menambah bumbu tawa di pesta ini. Ah. Bagaimana kamu berani keamanan-keamanan? Usir wanita ini keluar. Siapa yang berani bikin masalah di sini? Yan Chen, lihat dia menyeramku seperti ini. Hari ini kakek secara pribadi mengundangku. Sebelumnya kakak hanya untuk menjatuhkanku. Video palsu kakek pasti akan menuntut pertanggungjawabannya hari ini. Kamu ikut aku. Yan Chen ini mau bantu aku. Minta pertanggungjawaban kakak Yushan. Jin Zong baik sekali padamu. Aku usir Zheng Yushan keluar. Hari ini ulang tahun kakek Jin. Kalau beliau mau nonton drama, mari kita mainkan drama ini sampai tuntas. Tidak boleh, aku sama sekali tidak mengizinkan. Siapapun yang mengganggu kalian berdua, aku berjanji akan melindungi kalian. Kalian sedang apa? Luoyan, kalian sudah jadian. Benar, tidak mau merepotkannya. Kerja sama yang baik ya. Ya, kami sudah jadian. Aku tahu. Bajunya ada di dalam. Hari ini terima kasih semuanya. Datang ke pesta ulang tahunku. Saya sangat terhormat. Kakek Jin Giok ini ayah saya.
yang digali dari tambang dan dibuat dengan tergesa-gesa. Untuk Anda semoga panjang umur. Anak ini sungguh baik dan penurut. Yanchen, hari ini seharusnya hari bahagia kita, bukankah kamu mau bantu aku menghajarnya? Kenapa malah berdiri di sampingnya? Pasti kamu perempuan jalang ini yang menggoda Yanchen. Kamu pelakor tak tahu malu. Kakek Jin, Anda harus membela saya. Berikan pelajaran pada si iblis penggoda ini. Hadirin, hari ini saya akan mengumumkan satu hal penting. Pertama, mari kita sambut tokoh utama kita naik panggung. Zheng Yushan sungguh beruntung. Zheng Luoyan, kamu tidak tahu tempat ya? Malah bawa anak-anak lucu ini untuk merusak pesta ulang tahun kakek Jin. Yang merusak pesta ulang tahun adalah kamu, Huh. Anak-anak, Naik panggung. hari ini saya akan mengumumkan identitas anak-anak ini. Mereka semua adalah anak kandung Yanchen dan juga keturunan keluarga Jin kami. Ini tidak benar. Hari ini seharusnya mengumumkan identitas menantu keluarga Jin saya. Usir anak-anak lucu ini keluar. Perhatikan kata-katamu, kau sudah menipu identitas selama 6 tahun. Menipu keluarga Jin selama 6 tahun, sekarang kau masih berani menginginkan hal-hal yang bukan milikmu. Cincin ya? Cincin masih ada di tanganku. Anak-anakku adalah bukti terbaik. Kau menggunakan cara curang untuk mengambil cincin mama, sungguh menjijikan. Beberapa anak kecil yang tidak terdidik mewarisi gen buruk Zheng Luoyan. Kau malah menganggapnya sebagai harta. Beberapa anak kecil ini mana bisa dibandingkan dengan anak-anak keluarga besar di Kyoto yang dibesarkan dengan baik. Hao Xuan memberikan hadiah berharga kepada kakek Jin. Beberapa anak kecil ini. Lihat Zheng Luoyan yang terlantar di luar, pasti tidak ada yang bisa dibanggakan. Siapa bilang tidak ada? Ini adalah karya besar Master Zhao. Bao Hua Jade Finger. Kalau dilihat begitu yang di sini, seperti dibeli di pasar loak diam. Kau tahu apa, hanya beberapa anak kecil mungkin saja bisa membawa barang bagus seperti ini. Pasti palsu. Bawa ke sini biar kulihat. Ya, kakek Jin memang suka giok. Dan cukup ahli dalam hal ini. Biarkan kakek Jin mengidentifikasinya, kualitasnya murni. Alurnya lancar. Ini adalah giok terbaik yang langka. Giok kelas atas. Ternyata sebesar ini. Ini adalah hadiah kami untuk kakek buyut. Ulang tahun ke-80. Semoga kakek buyut seberkah laut timur. Seumur panjang seperti gunung selatan. Bagus-bagus, hahaha. Meskipun asli, apa artinya benda duniawi seperti ini? Tidak tahu dari mana dicuri. Sifat anak-anaklah yang paling penting. Hao Xuan kami adalah jenius matematika yang dipuji guru. Kalian semua sampah. Kalau Genku dan Yanchen digabungkan, pasti mengalahkan beberapa anak kecil ini. Kakek Jin, kau juga berharap memiliki keturunan yang lebih baik, bukan? Kau. Kakek buyut, tenanglah. Kalau begitu mari kita adu. Ini adalah Profesor Zhuang dari Universitas Kyoto. Biar dia yang memberikan soal. Pastinya tidak akan salah. Kamu harus mengalahkannya. Tenang saja, bocah kecil ini tidak saya anggap serius. Semangat kakak Si. Biarkan mereka melihat kehebatanmu. Semangat si Bao. Saya yang akan memberikan soal. Siapa yang bisa menjawab lebih dulu? Yang menang. Ada masalah. Hao Xuan kami adalah jenius matematika Profesor Zhuang. Jika Anda memberikan soal, berikan yang berkualitas. Soal yang terlalu mudah, Hao Xuan kami tidak akan menghiraukan. Wah, sombong sekali. Bagaimana menurutmu? Saya tidak masalah, terima kasih. Baik. Mulai menulis sekarang. Seperti ada ilham, sungguh hebat. Jika bisa sampai sejauh ini, kami para orang dewasa dikalahkan oleh anak-anak ini. Lihat yang di sana, tidak ada gerakan sama sekali. Apakah soalnya terlalu sulit? Takut sampai bengong. Hahaha, mungkin saja. Lagi pula belum pernah melihat dunia.
Jawabannya adalah 1. Benarkah secepat itu sudah dihitung? Benar, jawabannya memang 1. Ternyata benar juga. Itu cuma nebak, apa istimewanya? Kakak si saya tidak asal nebak. Adik si ini tidak tahu cara menyelesaikan soal. Bisakah Anda memberikan contoh? Ya ampun, anak ini seperti Archimedes yang hidup kembali. Sungguh hebat. Tulisannya bahkan saya yang bodoh matematika bisa mengerti. Maukah Anda menjadi murid saya? Profesor Zhuang biasanya sangat selektif. Ternyata mau menerima murid. Anak ini tidak biasa. Ikuti hatimu sendiri. Hahaha. Muridku yang baik. Akhirnya saya punya murid sendiri. Menurut saya anak ini baru 5 tahun. Inilah jenius sejati. Kurang ajar berani-beraninya di pesta ulang tahun kakek Jin. Menyakiti orang sungguh jahat si manis. Diam, mereka semua adalah cicitku. Kamu terus-terusan bilang si manis kamu sendiri gimana sih? Kamu menghina cicitku, apa maksudmu? Bukan begitu kakek Jin, bukan begitu. Senyusan kamu menipu keluarga Jin. Enam tahun lamanya dan bersaking kal dengan orang lain. Mengincar harta keluarga Jin sekarang. Kamu bahkan mau menyakiti keturunan keluarga Jin. Hari ini keluarga Jin akan memutuskan hubungan denganmu. Sekali untuk selamanya. Kakek Jin Yan Chen. Mengingat persahabatan kita dulu. Persahabatan curian tidak pernah benar berikan cincinnya padaku. Atas nama kelima anak sumbangkan saja bawa orangnya pergi. Bukan begitu. Seharusnya aku yang di atas, aku yang menikmati kehormatan ini. Zheng Luoyan, aku tidak akan membiarkanmu. Ah. Tuan Lu. Aku mau Jin Yan Chen, kamu mau Zheng Luoyan. Kita saling memenuhi kebutuhan. Ayo bekerja sama. Mimpi aku memang suka Luoyan, tapi aku tidak akan menggunakan cara kotor seperti itu. Zheng Luoyan. Kali ini aku lihat kamu bisa berbalik lagi. Sudah larut malam, bagaimana kalau menginap saja malam ini? Kalau begitu merepotkan. Anak-anak tinggal di sini aku. Mama, aku mau tidur sama mama. Minum susu dulu sebelum tidur kamu juga. Sekarang kamu seperti punya 2 anak perempuan. Ayah super. Aku rela. Kalau anak-anak punya ayah seperti ini, kayaknya juga enak. Kenapa kamu juga mau cium selamat malam? Siapa yang mau? Wu Bao masih di sini. Kalau begitu, kalau Wu Bao tidak di sini, aku bisa melakukan apa saja. Pergi. Kalau begitu aku pergi ya. Ayah, aku mau tidur sama ayah malam ini. Tidak boleh. Tapi teman-teman lain juga begitu. Aku belum pernah tidur sama ayah dan mama. Masih ada 5 bantal di antara kita, cuma tidur di tempat tidur yang sama aja. Ya udah deh. Malam ini kita tidur bareng aja. Mama, papa mana? Mama, papa masih tidur. Tadi malam aku sembunyi-sembunyi keluar. Hah. Maaf ya, tadi aku kira itu cuma mimpi. Cuma mimpinya terlalu nyata. Aku kaget aja. Di mimpimu. Selamat pagi. Cepetan bangun, masih harus kerja nih.
Kak Luoyan, Ada apa? ada sesuatu yang mau minta tolong. Sore ini ada acara kumpul-kumpul. Tapi aku cewek belum pernah pergi. Agak takut. Kalau nggak enak ya nggak usah pergi. Tapi kalau nggak pergi kerjasamanya bisa batal. Pasti aku nggak bisa nyelesain target hari ini. Kak Luoyan bisa temani aku pergi nggak? Kayaknya dia nggak bakal ngapa-ngapain aku. Ya udah deh. Makasih banget ya Kak Luoyan, kamu baik banget. Selesai. Kamu ngapain ngumpet dari aku? Nggak kok, ini kan kantor. Kamu mau apa? Kamu kan mama anakku, orang tua anak ketemu. Ngomong-ngomong aja kenapa? Atau kamu ada pikiran lain? Aku nggak punya kok. Kamu mau apa sih sebenarnya? Aku siapin 2 hadiah buat kamu. Nggak perlu. Lihat dulu baru bilang malam ini. Aku nunggu di rumahmu. Lihat ke atas. Bajingan. Malam ini pengacara terbaik di Kyoto. Ajak semua ke rumah Luoyan. Ya Pak Jin, siang ini Pak Wang dari Huahai mau ketemu buat kerjasama. Boleh. Halo Pak Fang, perkenalkan. Ini adalah desainer utama perusahaan kami, Zheng Luoyan. Halo Pak Fang. Wahai halo Nona Zheng. Maaf, kecantikan Nona Zheng membuatku terkesima, silakan duduk. Wang Zong bercanda saja. Si brengsek sudah berminyak begitu masih mau usil. Tidak takut kena penyakit hati. Mari kita angkat gelas dulu. Saya habiskan. Hebat, saya temani satu. Maaf, Hei, mau kemana saya bantu kamu? Hei Fang Zong, biar saya saja. Ayo Fang Zong. Sudah bertahun-tahun ini saya sudah terlatih minum dan sudah minum obat anti mabuk. Lihat siapa yang mabuk duluan. Saya ke kamar kecil dulu. Hei, hati-hati ya. Luoyan malam ini berkat kamu. Minum susu dulu untuk netralisir alkohol. Hei, ini kan Fang Zong. Ayo kita kembali, masih ada urusan. Hei. Jin Zong, gadis di dalam sana. Sepertinya ibu anak itu. Dia bilang sore ini ada urusan, ternyata urusan macam ini. Datang menemani pria lain minum. Sekarang, kamu teriak sekeras apapun tidak ada yang akan menolongmu. Kamu sudah ada di genggamanku. Enyahlah. Benar-benar naif. Wanita itu sudah bilang, bisa diajak main. Susu Xiao Yu ada masalah. Kalau kamu ikut saya jamin kamu akan makan enak, minum enak, tidak akan merugi. Saya orangnya Jinyan Chen. Jinyan Chen. Wanita itu bilang kamu cuma seorang desainer kecil, saya tidak percaya. Dia akan berani melawan saya hanya untuk seorang wanita. Jangan bermimpi, saya dan grup Jin punya kerjasama miliaran. Dia tidak akan membiarkanmu. Saya tidak tahu apakah dia akan membiarkan saya. Tapi malam ini, kamu pasti tidak bisa kabur. Siapa-siapa yang berani mengganggu saya? Ternyata Jin Zong juga suka wanita ini. Kamu bilang saja dari awal. Tapi hari ini saya hampir
Siap tempur, apa yang Anda lakukan ini tidak pantas ya. Jin Zong, kita semua pedagang kan? Kamu pasti ngerti cuma seorang wanita kecil. Nggak perlu bikin masalah besar. Udara mulai dingin, kayaknya Fang Group juga harus mulai dingin, mulai hari ini. Kerjasama antara Jin Group dan Fang Group dibatalkan. Jangan-jangan Jin Zong cuma masalah kecil. Wanita aja nggak perlu, sampai membatalkan kerjasama miliaran. Jangan dong, aduh. Wanita ini adalah istri Jin Zong. Ibu dari si kecil dan si kecil. Bukan Jin Zong. Bukti Fang Group menghindari pajak. Bisa diserahkan. Siap. Nanti aku urus kamu. Panas banget. Duduk di sini, aku panggil dokter. Luoyan, tenang. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu masih laki-laki nggak sih? Kali ini kamu yang mulai. Tuan, ada yang mengirim ini. Cepat selidiki. Ngapain masih diam? Baik Tuan, saya segera periksa. Ya Tuhan. Apa yang aku lakukan semalam? Ternyata aku yang mulai. Kamu mau kabur setelah main-main. Salah paham semuanya, salah paham kemarin malam. Salah paham kamu sama aku. Cium dan peluk itu salah paham. Aku kasih tahu ini nggak sesederhana itu. Aku curiga yang ngasih aku obat adalah rekan kerjaku yang hubungannya baik. Aku nggak peduli apa yang kamu lakukan semalam. Kamu nggak mikir gimana caranya kompensasi aku. Kompensasi. Kamu juga punya 5 anak. Oke, sekarang kita bikin. Pergi. Yusia Yuyu hari ini nggak masuk kerja ya? Nggak tahu, kayaknya dia nggak datang seharian. Yusia Yuyu, kenapa kamu jebak aku? Si gadis ini terus di Jin Group. Pasti mau menggoda Jin Zong. Untungnya anakku punya cara. Foto mesra dia dan Pak Fang sudah sampai di tangan kakek Jin. Aku tidak percaya. Dia masih bisa masuk ke keluarga Jin. Ternyata kamu Zheng Luoyan, apa yang kamu lakukan di sini? menyuap Yusia Yuyu memberiku obat. Zheng Yushan, kamu benar-benar hebat. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya. Kamu mengandalkan beberapa anak kecil untuk berkuasa di perusahaan Jin. Menghalangi jalan orang lain untuk naik jabatan dan kaya. Semua ini adalah balasanmu. Mengapa Yusia Yuyu menjebakku? Sekarang foto mesramu dengan Pak Fang sudah ada di tangan kakek Jin. Aku ingin melihat apakah dia akan mengusirmu. Manis tetap manis. Jalang tetap jalang. Di mana-mana dibenci. Kalau tahu diri, cepatlah keluar dari perusahaan Jin. Keluar dari Kyoto. Anjing sudah selesai menggonggong. Sekarang giliranku. Zheng Luoyan ini adalah keluarga Zheng. Apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan tentu saja menyelesaikan semua masalah lama dan baru. Zheng Luoyan, aku adalah ayahmu. Berani melawanku, kamu akan terkenal buruk selamanya.
Buruk atau tidak perlu kamu khawatirkan. Kematian ibuku dulu kamu juga terlibat. Pria brengsek dan selingkuhan merebut sarang angsa, menguasai perusahaan ibuku. Bahkan keluarga Zheng ini adalah milik ibuku. Yang harus pergi adalah kalian. Kamu gila, ini ku beli dengan 5 juta. Zheng Luoyan, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat mengecewakanku. Kakek kalian. Kamu tidak punya pilihan lagi. Kamu harus menanggung akibatnya sendiri. Awalnya aku ingin melihat Yan Chen memberimu kompensasi. Hanya memutuskan hubungan denganmu. Tidak menyangka kamu semakin menjadi menyuap karyawan. Bahkan memberi obat pada Luoyan dengan begitu kejam. Aku tidak kakek Jin. Yan Chen, kamu menyerang keluarga Zheng. Setelah ini aku tidak akan menghalangimu lagi. Kalian pikir Zheng Luoyan itu orang baik-baik? Dia di luar negeri malah punya anak kecil. Karena cacat genetik bawaan, dia dibuang di panti asuhan. Apa katamu? Masih ada satu lagi. Apa yang dia katakan benar? Ya, aku memang punya anak lagi. Pantas saja kakak hanya meninggalkan 5. Ternyata, dia sudah tahu latar belakang mereka. Ingin mencari kesempatan. Sedangkan si kecil yang lain itu, tidak seberuntung itu. Tidak ada nilai manfaatnya, malah sakit-sakitan. Sudah lama dibuang. Jangan ngomong sembarangan, Luoyan. Apakah anak itu Yan Chen? Panti asuhan Guangming. Apa yang kau lakukan? Jika masih ingin si kecil itu hidup, aku sarankan kau lebih baik jujur. Keluar dari Kyoto. Tidak semua yang kulakukan ini untuk anak-anak. Agar mereka selamat, Liu Bao tidak boleh terjadi apa-apa. Kakak, apa yang kukatakan benarkan? Ya. Sia-sia kepercayaanku padamu. Mungkin kakek punya alasan lain. Kakek Jin, dia punya sifat seperti itu. Bagaimana bisa jadi nyonya besar keluarga Jin? Aku hanya ingin membantumu cepat melihat wajah aslinya. Aku semua ini untuk keluarga Jin. Sekarang ini hanya ada satu cara, kakek Jin. Dia benar, aku memang. Karena uang baru kembali ke negara. Dari hari ini, aku akan meninggalkan keluarga Jin. Dari hari ini, aku akan meninggalkan keluarga Jin. Kau benar-benar meninggalkan anakmu? Sungguh tidak pantas jadi seorang ibu. Aku tidak akan membiarkan anak-anak terus mengikutimu. Aku harus menyelamatkan Liu Bao dulu. Kakek, kau tidak bisa hanya mendengar kata orang lain. Dia sendiri sudah mengaku, apalagi yang mau dikatakan. Dasar anak perempuan ini. 6 tahun lalu sudah berperilaku buruk. Makanya diusir dari rumah, tidak menyangka bisa menipu Anda. Yushan kami ini benar-benar untuk kebaikan keluarga Jin. Kakak, kalau dulu sudah baik seperti ini kan bagus. Asal kamu mau lepaskan anakku, aku akan setuju apa saja. Baik, kalau begitu kamu sekarang berlutut. Dan minta maaf pada aku dan orang tua. Baik, apa susahnya berlutut? Aku akan berlutut. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa harus berlutut? Yan Chen, dia menggunakan anak sebagai taruhan. Menipu semua orang di keluarga Jin. Kamu masih mau membelanya? Yang menggunakan anak sebagai taruhan adalah kamu. Kamu berani menculik anakku. Non, tidak baik. Si kecil itu lari. Tenang, Liu Bao baik-baik saja, dia pintar. Sudah keluar, orangku sudah menjemputnya. Tapi itu hanya si kecil. Itu anakku, bukan si kecil.
kamu percaya padaku? Aku percaya aku sudah menyelidiki. Liu Bao karena memiliki cacat genetik bawaan. Kamu baru pulang ke negeri untuk mencari uang mengobatinya. Kamu tenang saja, aku sudah mengatur dokter terbaik untuknya. Anak kita akan baik-baik saja. Aduh, sudah tua. Salahku tidak bisa mengenali orang Luoyan. Tahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Selesai, semuanya selesai. Tidak. Masih ada satu cara terakhir. Karena kamu begitu ingin mencari mati, maka aku akan mengantarmu. Bagus sekali, katanya hari ini akan memberikan naskah kepada kita. Dengan reputasi dan kemampuannya, aku pasti bisa mendapatkan posisi CEO grup Chanyu. Ini satu-satunya kesempatan terakhirku. Grup Jin sudah mengumumkan akan melawan kita. Segera adakan konferensi pers. Ini cara terbaik untuk memulihkan. Semua grup Chanyu akan bersama-sama menuju puncak baru. Kami sekarang siaran langsung. Saya Zheng Yushan. Jangan buru-buru, aku sudah dalam perjalanan. Hari ini aku akan datang langsung ke lokasi. Kali ini dia benar-benar akan muncul sendiri. Sangat peduli dengan kerjasama ini Nona Zheng 6 tahun lalu. Artikel yang dirilis langsung membuat heboh. Pasti tertarik dengan bakat Nona Zheng. Desainer hebat memang saling menghargai. Mari kita sambut kedatangannya. Kenapa kamu Zheng Luoyan pergi dari sini? Jika hari ini kamu datang untuk merusak rencanaku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dan juga beberapa anak buahmu. Katanya hari ini aku hanya ingin melihat wajah aslinya adik takut apa. Konsep desainnya sangat unik. Namanya terkenal di dalam dan luar negeri. Bukan orang sepertimu yang bisa dengan mudah bertemu. Hahaha, aduh. Aku tidak tahu adik begitu mengagumiku. Apa maksudmu? Ingin merebut grup Chanyu, jangan bermimpi. Sudah sampai di lokasi. Aku sudah menerima naskah kerjasama kali ini. Bukankah ini semua naskah yang dirilis Zheng Yushan selama ini? Kenapa ada nama orang lain? Siapa yang melakukan ini, cepat matikan. Maaf Nona Zheng, sistem kami dikendalikan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah sampai? Jangan bermain-main denganku. Menggunakan naskahku untuk menipuku. Apakah kamu serius ingin bertransaksi? Naskahmu kamu yakin? Bukti dari Paman Lufan bisa ditampilkan sekarang. Pasti akan menyelesaikan tugas. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Sejak 5 tahun lalu, semua desain di tangan Zheng Yushan dibeli dari kami. Tahun ini sering menunggak pembayaran. Ini fitnah. Bukankah ini sketsa awal Zheng Yushan 6 tahun lalu? Ya ampun, dia berani. Barang-barang ini hanya ada padaku dan Zheng Luoyan. Kamu yang menjebakku? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki sketsa ini? Bukankah kamu yang mencurinya dariku? Kenapa aku memilikinya? Karena aku adalah desainer Y. Tidak mungkin. Semuanya salah. 6 tahun lalu semua yang kau ambil dariku akan kukembalikan satu persatu.
Nona Zheng, benarkah kau mencuri desain dari desainer Ye? Apakah gelar jenius 6 tahun lalu juga hasil curian? Ah, jangan difoto Nona. Jin Group sudah mengambil tindakan terhadap perusahaan sekarang Anda. Masih ada skandal seperti ini. Saham perusahaan sudah jatuh, tidak bisa lagi. Investor semua menjual. Ayam kampung tetap ayam kampung perbuatannya. Tidak ada batasnya. Sekarang kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Semua Yushan masih muda. Tolong beri dia kesempatan lagi. Ini adalah rapat internal grup Chanyu. Apa hakmu masuk ke sini, Satpam? Usir dia keluar. Karena sekarang aku adalah pemegang saham terbesar grup Chanyu. Kau yang menggali lubang untukku. Kau yang menjebakku. Grup Chanyu sebenarnya adalah hasil kerja keras ibuku. Sekarang aku hanya mengambil kembali yang menjadi hakku. Selamat datang kembali Nona Besar. Jabatan presiden direktur sudah kosong begitu lama. Sudah saatnya untuk mengambilnya kembali. Aku setuju. Kau benar-benar jahat. Penuh dengan rencana licik. Membuat Yushan seperti ini. Aku jahat, Ayah. Apakah kau menganggapku sebagai anakmu? Hanya anak dari wanita rendahan. Selalu menindasku. Tidak layak menjadi anakku. Benarkah kalau begitu aku akan mengambil semua ini? Mengapa? Matilah kau, ah. Aku melaporkan secara resmi Zheng Weiguang dan Wang Fangmei terkait dengan kasus pembunuhan. Sarankan untuk membawa mereka bersama. Jinyan Chen. Yushan sudah menemani 6 tahun. Benarkah kau ingin menghabisi? Seperti ini menfitnah kami. Saya punya bukti yang membuktikan mereka terlibat. Membunuh ibu mertua saya. Ini adalah resep obat yang mereka buat di luar negeri. Semua itu adalah obat halusinogen. Bagaimana kamu tahu? Awalnya ingin memberitahumu semua ini, tapi sekarang sudah ada orang yang tidak sabar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Mama. Akhirnya aku mendapatkan kembali semua yang menjadi milikku. Sejak kapan kamu mulai menyelidiki mereka? Adalah Lin Feng Zheng Weiguang yang pernah menemui ayah Lin Feng. Dan ditolak ini juga memberi kita arah. Untuk kemudian hari jika tidak semuanya tidak akan berjalan lancar. Tapi kamu sudah menemukan mengapa tidak memberitahuku. Awalnya ingin memberimu kejutan tapi tidak menyangka. Hari itu kebetulan bertemu kamu dan Direktur Fang. Malah membuatku kaget. Kedepannya aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih. Tenang saja, kedepannya ada aku yang akan melindungimu. Siapapun tidak akan bisa menyakitimu lagi. Zheng Luoyan, maukah kamu menikah denganku? Grup Jin sebagai mahar beli 1 gratis 5. Sangat menguntungkan. Bahkan setangkai bunga pun tidak ada kesungguhan sama sekali. Anak-anak keluar yuk. Mama kamu adalah cahaya dalam hati kami. Mama kamu adalah putri tercantik. Ini adalah hati abadi yang melambangkan cinta yang mendalam. Ini adalah semua aset atas nama ayah. Ayah kasih. Aku mencintaimu setiap hari ke depannya. Aku ingin menghabiskannya bersamamu, Zheng Luoyan. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Pria mendekati wanita sedikit. Baik. Siap 321. Aku tidak mabuk. Sudah bilang jangan minum terlalu banyak. Pulang masih ada kejutan. Wah, sangat mewah.
Suka. Pemabuk cepat mandi dan tidur. Tidak mau. Yang suami buat aku suka. Hati-hati. Aku tidak mabuk. Baiklah, aku yang mabuk. Duduk. Enak banget suamiku. Kamu juga makan. Cantik banget suamiku. Bilang lagi, panggil aku lagi dong. Suamiku. Ya, Kalau gitu panggil aku dong. istriku. Mau kemana lagi? Suamiku. Ya, Aku sayang kamu. seumur hidup kamu gak bakal lari dariku. Seneng gak bulan madu kita? Tentu aja senang. Kenapa sakit perut ya? Aku antar kamu ke dokter. Jangan-jangan. Wah, kita punya adik lagi nih. Yeay.